modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Nah, ya, paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi ijazah itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti. Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan nampung. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya. Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? Ya, untuk di tingkat dia di meninggal di kepala sekolah kita meninggal puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Di slide foto. Betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia. Pada Pertanyaan saya jawab dulu. Iya. Ada nggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada tuh? Sebentar. Tidak. Yang Mulia. Ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku itu, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan, Anda tidak boleh nanya ke situ. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anak sini. Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anak sini. Ya, secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut. Ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak
bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupi di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini dengan Bapak berikan salinannya tuh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU tuh apa? Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Bingung. Pegangan Mas Bo, bingung. Ya, karena kami menambahkan aja. Izin ya saja. Tegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Ya, kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami, ya kan ya. Anda itu sudah ada regulasi, itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju tidak setuju itu soal lain. Anda juga oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Akhirnya Dumarno siap bicara. Bukti ijazah palsu Jokowi tak bisa lagi ditutup-tutupi. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan spekulasi liar di kalangan netizen dan pakar forensik foto, akhirnya sosok yang selama ini diduga sebagai pemilik asli foto di ijazah S1 Joko Widodo muncul ke permukaan. Namanya Dumarno Budi Utomo, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai sepupu dekat Jokowi, tidak lagi bungkam. Bersama seorang tukang cetak atau pembuat atau edit ijazah yang diklaim sebagai orang yang terlibat langsung, Dumarno kini siap bersaksi di hadapan publik dan penegak hukum. Dumarno menyatakan dengan tegas, foto yang terpasang di ijazah tersebut adalah dirinya sendiri, bukan Jokowi. Pernyataan ini bukan sekedar klaim kosong. Sebelumnya, anak dari Dumarno sendiri sudah menyatakan secara gamblang dan tanpa tereng aling-aling di depan saksi, foto di ijazah itu foto ayah saya. Pengakuan anak kandung ini disampaikan langsung oleh Rustam Effendi yang saat itu berdiskusi langsung layar televisi dan beredar luas menjadi bom waktu yang akhirnya meledak hari ini. Artinya Jokowi tidak akan dihadirkan di pengadilan gitu. Rakyat akan melihat. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ. Apakah itu bibir Jokowi yang tebal gitu kan? Apakah itu mata Jokowi? Apakah itu telinga Jokowi? Apakah itu rambut Jokowi? Dia mengatakan kalau foto yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya. Tunjukin Internet Archive Wayback Machine ya. Nah, alat ini itu bisa untuk menunjukkan mesin waktu ya, zaman dahulu kala gitu, dari sebuah link website. Kita ambil aja link dari sini ya, UGM yang versi Indonesianya. Nah, di sini ada keterangan beberapa perubahan yang dilakukan oleh UGM itu sendiri, entah itu perubahan websitenya atau update dari websitenya atau beritanya. Nah, ini kita fokus kepada konten berita ya, bukan update dari websitenya. Kita ambil aja ini kita bisa cek ya untuk penulisannya 24 September 2009. Terus di Wayback Machine ini perubahan hanya terjadi pada tahun 2022 pada tanggal 10 Oktober, 12 Oktober, 21 Oktober dan 29 Oktober. Ya di sini gue mengingatkan di bulan Oktober ini adalah gugatan pertama dari Bambang Pri ya. Kita ambil aja di Oktober ini ya, 10 Oktober ini satu snapshot. Bentukannya masih seperti ini. Ini udah update ya, udah update tampilan. Jadi ini adalah tampilan 2022 dari web archive. Di sini belum ada penambahan ralat ya. Mungkin karena belum ada keributan ijazah itu ya. Lalu kita bisa cek lagi. Ini kita cek dulu lagi aja yang 12 Oktober. 12 Oktober juga belum ada perubahan ralat.
dan kita bisa cek di 21 Oktober jam 21.46 ya, jam 9 malam mau ke jam 10 sudah diberikan ralat redaksi. Artinya perubahan di website Bahasa Indonesia ini terjadi antara 10 Oktober 2022 sampai 21 Oktober 2022. Nah, perubahannya ada di range tanggal ini. Lalu kita cek link yang untuk versi bahasa Inggrisnya ya, yang kata Pak Roy Suryo itu lupa untuk perubahannya. Jadi kita ingat-ingat dulu, yang ini ada perubahan di 2022 Oktober ya, bulan Oktober 2022. Nah, kita cek yang bagian Inggrisnya. Oke, bahasa Inggris itu sendiri ada perubahan di 2020, 2022, 2023, 2024 dan ya 2024 ya. Terakhir perubahan ada 2024. Pertama kita cek yang 2020. Ada di September 2020. Oke, di sini banyak sekali karakter-karakter ilegal ya. Ini nggak tahu kenapa sekelas UGM jelek banget. Ya udah nggak apa-apa. Oke, 2020 masih sama ya. Terakhir WFHJ Astuti ini masih sama. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oh ya, tadi kan ada perubahan di 2022-nya ya, apa yang Oktober. Nah, di November kita bisa cek 22 November 2022 versi bahasa Inggrisnya apakah ada perubahan. Dan terlihat ya, di sini belum ada ralat redaksi. Dan inilah yang disebutkan oleh Pak Roy Suryo. UGM itu lupa mengubah versi bahasa Inggrisnya. Yang tadi yang ralat redaksi ini adalah Oktober 2022, tetapi ini sudah November. Ini November 2022. Di sini bisa kalian lihat di pojokan itu belum ada perubahan. Oke, kita cek lagi ya. Sebenarnya editorial corrections ini keluar tanggal berapa sih? Kita langsung meloncat ke 2024 aja. 2023. Ada di bulan Juni, kita cek lagi. Oke, di Juni 2023 pun belum ada ya. Belum ada perubahan dari konten berita ini, konten news ini. Kita geser ke ini udah masuk 21 Juni 2024 ya, dimana websitenya pun sudah update, baru dikasih editorial corrections. Nah, editorial corrections ini terekam berubah tanggal 21 Juni 2024 ya. Tadi di sini ada ketidaksesuaian selama 2 tahun antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya versi website UGM. Oh ya, ini keributan ini itu keributan sebelum ini ya, ijazah yang sekarang ya. Ini keributan masih zaman Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi di dalam ini gua ambil dari sumber Tempo, gugatan yang dilakukan Bambang Tri Mulyono pada Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat. Oke, ini sangat sejalan banget ya. Ini sangat sejalan banget gugatan Bambang Tri di Oktober 2022 dengan perubahan website ini, website sejarah Profesor Ahmad Sumitro ya. Ini 21 Oktober 2022 tiba-tiba ada ralat redaksi. Ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo bahwa UGM itu mengubah sejarah mereka sendiri. Di sini tentunya yang harus melakukan klarifikasi adalah pihak UGM itu. Jangan berkelit-kelit, jangan membela satu orang, karena kampus ini adalah kampus rakyat, dan tunjukkan integritas ilmiah Anda, tunjukkan transparansi, dan tunjukkan keseriusan Anda dalam menangani kasus ini, wahai petinggi UGM. Ini surat terbuka buat Anda. Seharusnya di sini UGM menjadi sebuah titik terang akan kasusnya Pak Jokowi ya. Namun ternyata adanya kejanggalan-kejanggalan yang banyak banget ditemukan oleh kita ya, oleh Bapak Roy Suryo, Bapak Arismon Sanipar, Ibu Tifa dan kawan-kawannya. Di sini saya cuman ingin share aja bagaimana Internet Archive atau Wayback Machine ini bisa menyimpan data-data lama yang sudah diubah-ubah ya untuk jejak digital. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman
sejarah mencatat sebuah momen yang sangat mengejutkan dan bisa dibilang menjadi sejarah baru dalam dunia hukum dan politik tanah air. Ya, di mana teman-teman ruang sidang mendadak gempar dan penuh sesak oleh pengunjung. Ya, di mana sebuah rahasia besar yang selama ini ditutupi akhirnya mulai terkuak setelah munculnya seorang saksi kunci yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, teman-teman semua, menariknya saksi ini bukanlah seorang pejabat ataupun politisi, melainkan seorang pembuat dokumen percetakan berpengalaman puluhan tahun dari kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ya, teman-teman semua, di hadapan majelis hakim, saksi yang biasa disebut Bapak S, ya, ini memberikan pengakuan yang bikin bulu kudu merinding. Ya, di mana teman-teman di bawah sumpah ia dengan lantang menyatakan, "Yang mulia hakim, saya datang dengan sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu saya yang buat di tempat saya di Pasar Pramuka." Ya, ia mengaku sangat mengenali hasil karyanya sendiri dan menegaskan bahwa dokumen tersebut dicetak di Jakarta, bukan keluaran asli dari UGM Yogyakarta. Ya, teman-teman, kronologinya begini. Yang pertama, pesanan tahun 2013, saksi membeberkan bahwa sekitar tahun 2013 menjelang Pilpres, ada seseorang yang membawa contoh ijazah lama UGM dan meminta dibuatkan dokumen yang sangat mirip dengan imbalan uang muka yang besar. Yang kedua, teman-teman, ciri khas cetakan. Nah, saksi menjelaskan detail kertas khusus yang digunakan serta noda tinta kecil di sudut kiri bawah Alkitab mesin cetaknya sendiri, sebuah ciri khas unik yang hanya diketahui olehnya. Selanjutnya, teman-teman, adanya keganjalan forensik. Nah, di sini yang memperkuat kesaksian ini adalah hasil laboratorium forensik. Ahli menyebutkan bahwa jenis kertas pada dokumen tersebut baru diproduksi tahun 2004 ke atas, padahal klaim lulusannya bertahun-tahun jauh sebelum itu. Ya, selain itu, teman-teman, tanda tangan dekan di ijazah tersebut diduga kuat merupakan hasil terbuat dari foto buku tulisan tangan langsung. Ya, teman-teman, mendengarkan pengakuan yang begitu terperinci dan didukung oleh bukti fisik bisa kertas cetakan yang disimpan bertahun-tahun oleh saksi, ya, kubu pembela pun hanya bisa bertunduk lesu dan tak mampu membantah lagi. Ya, hakim bahkan sampai menegaskan di persidangan bahwa dokumen tersebut merupakan barang bukti pemalsuan. Ya, teman-teman semua, dampak hukum dari peristiwa ini tentunya sangat fatal. Jika syarat percalonan terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah, maka segala kebijakan, peraturan hingga keputusan hukum yang lahir selama masa jabatan tersebut bisa digugat dianggap cacat hukum. Ya, kejadian luar biasa ini memberikan kesan moral yang sangat mahal bagi kita semua, bahwa sehebat apapun kekuasaan menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya kejujuran akan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Ya, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai fakta-fakta persidangan yang mencengkangkan ini? Ya, teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk berikan atau share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan netizen, dan mari kita bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Irwan. Di sini dia berpendapat, teman-teman, sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi mempertahankan kebohongan ruwet dungu. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Sawariari. Di sini dia berpendapat, teman-teman, benarkah? Jika benar, rakyat akan senang supaya drama nggak kepanjangan, situasi tidak selalu gaduh, umek hanya gara-gara satu orang. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Morgo Tumo memberikan tanggapannya. Segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazahnya palsu. Dipastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Ya, teman-teman, Mulyadi memberikan tanggapannya. Pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Ya, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh kita Musli memberikan tanggapannya. Semoga menyala news benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezaliman para pejabat biadab. Ya, teman-teman, kita lanjut. Nursida Barlian memberikan tanggapannya. Kebohongan harus ditindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan yang lainnya untuk pembelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Ya, teman-teman, kita lanjut. Tata Grendra memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Kurang
kalian untuk melayani kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Bandel pun memberikan tanggapannya. Seseorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para orang-orang munafik, dan dikendalikan oleh iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum salah waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Ferdinand Tio memberikan tanggapannya. Sama siapa lagi kami rakyat miskin ini minta keadilan kalau hakim aja mau disuap pusing. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata memberikan tanggapannya. Kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun akan Allah perlihatkan. Begitu pula sebaiknya kebenaran akan Allah perlihatkan. Disampaikan oleh kita Gondol Smithy memberikan tanggapannya. Setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai di sidang, lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi. Jokowi harus hasilkan persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Lilis Suwarkiti memberikan tanggapannya. Ya Allah, inna wa jiun. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Julius 1 memberikan tanggapannya. Mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suratman memberikan tanggapannya. Atas doa rakyat yang cinta tanah air dan cinta kejujuran, maka Allah membuka pintu kebenaran. Allah Maha Kuasa dari seluruh alam semesta beserta isinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dwi Sri Pujanto memberikan tanggapannya. Jika ijazah UGM Joko Widodo palsu, harusnya Pak Prabowo perintahkan Kejaksaan Agung untuk menangkap Joko Widodo ini, baru hebat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Swetri Motrimo memberikan tanggapannya. Seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi sekeluarga rezim pelaksana KKN, perusak konstitusi, terkorup nomor 2 di dunia. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saya teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.